Berhati-hati. Itu dia kata kunci, semakin berhati-hati. Ya kita di tengah-tengah gitu ya. Ya subscriber juga nggak jutaan. Mungkin kalau jutaan juga kita diem-diem juga. Nah, yang brengsek orang-orang tersinggung ini sengaja nonton kita biar dirinya tersinggung. Makanya Thanos sebenarnya nggak terlalu parah sih menurut gue. Ngilangin setengah itu, Iya, kalau yang bikinin hilang ormas-ormas. Terus ada kita trending. Nah kan orang-orang yang habis nonton Raffi Ahmad, Ruben Onsu terus nonton kita, marah-marahnya ke kita. Apaan kok YouTube begini? Anda yang ngapain di YouTube? Anda yang salah di YouTube. Ada siapa kok tampung kita hari Nah, ini? ini salah satu kontroversial yang cukup banyak di request nih. Jadi kan teman-teman kita ya paling kayak Kemal Uus, Gofar sekarang. Tapi Bang lu kelihatan muslim dong sama Coki lu belum tuh, kata wah belum afdol Akhirnya kayak. bisa lo datengin tuh kok. Bisa gue datengin karena berawal dari DM untuk bekerja sama yang masih dalam tahap negosiasi. Ngelip tuh ke DM. BOI. Pertamanya DM-nya topiknya apa dulu? Ngajak kolaborasi. Kontroversial juga tuh. Iya, ngajak kolaborasi karena kita punya Virus Everybody. Kolaborasi yuk Bang, kata dia. Nah itu masih rahasia tuh kata-katanya apa, tapi soon dengan Emily. Ya, Pribadi ya. Virus Everybody. Kenapa sih lo berdua nih karakternya cukup stand out dibanding yang lain? Kenapa nih, konsepnya apa awalnya lo bisa berbeda dari yang lain nih? Dan berani. Mungkin yang berani dulu kali ya. Iya, iya. Kalau yang beda dari yang lain itu belakangan aja. Kenapa kita berani? Awalnya karena memang kita sadar masa depan kita nggak ada yang Cerah, nggak terlalu cerah gitu. Maksudnya kayak nggak ada long term. Nanti kita bakal sukses jadi pengusaha. Iya, jadi kita nothing tulus gitu. Jadi ya udahlah. Jadi itu mungkin itu Sesederhana itu. sesederhana itu aja gitu. Orang bilang kan orang berani karena benar. Nggak juga sih, kita nggak merasa kita paling benar. Iya. Cuma karena kita kayak kalau ada apa-apa nggak terlalu banyak yang dipertaruhkan. Betul. Jadi ya udah terus aja ngomong. Iya, karena kadang kalau buat kita secara pribadi ya, semakin banyak lo punya tanggungan, entah itu secara finansial atau apapun itu, biasanya yang tadinya lo speak up, lama-lama jadi agak cool down, terus lama-lama jadi settle down. Nah, kita tuh awalnya memang tidak punya apa-apa yang kita pertahankan. Gitu. Jadi kasarnya mati pun yang sedih ya tidak ada. Jadi lu berani. Ya itu Jadi yang berani. membuat berani dan Awalnya sih gitu. dianggap apa tadi Bang? Kenapa beda yang Kenapa yang beda? lain? Kenapa beda dari yang lain? Mungkin itu juga karena kita resah Bang. Oke. Resah dan berani. Kalau yang Setuju. lain, orang yang lain mungkin konten kreator lain juga resah. Tapi mungkin tadi ada pertimbangan Coki yang bilang, ada keluarga yang dipertaruhkan, ada karir yang dipertaruhkan, mungkin jadinya nggak speak up gitu. Betul. Kalau kita karena berani dan nothing tulus dan juga keresahannya memang nggak tahan kita kalau diem doang. Terus ada sesuatu yang. Tapi keluarga gimana keluarga? Hah? Kalau dia sekarang baru menikah kan. Makanya, tapi kayaknya keluarga saya udah Pasrah siap, juga. punya suami, diburu. Itu jadi pada kita berdua nih, terutama kalau ada sesuatu yang menurut kita setidaknya ada kurang benar, mau itu soal entertain, soal YouTube atau soal pemerintah sekalipun, kalau menurut kita, kita harus ngomongin nih soal ini nih. Ini terlepas dari benar atau tidak. Nah, ini terlepas. opini kita dulu aja. Nah, kita nggak disclaimer opini berani karena benar, nggak. Pokoknya menurut kita setidaknya berdua ini harus diomongin, harus ada yang mengkritik nih soal ini. Jadi kita harus Vokal lebih berarti, Bi. Vokal. insya Allah vokal aja. Iya, ya karena mungkin belum terlalu sukses kali ya. Karena gue lihat, karena biasanya fenomenanya tuh orang semakin sukses biasanya semakin gak vokal. Iya. Kalau buat gue ya. Berhati-hati. Karena itu dia kata kunci, semakin berhati-hati karena jadi makin banyak yang harus dia pertaruhkan. Yang nggak apa-apa juga sebenarnya, nggak apa-apa juga, it's okay gitu. Tapi maksud gue, karena kita juga ya dibilang sukses juga nggak juga, Iya. dibilang ya kita di tengah-tengah gitu ya. Ya, Jadi kita subscriber juga nggak jutaan. Mm-mm. Mungkin kalau jutaan juga kita diem-diem juga. Jadi. Baru mau ngomong ada AdSense dia. Jadi video. Gitu sih, Bang. Jadi tapi sebenarnya apakah kita berdua ini lebih beda dari orang lain? Kayaknya mungkin karena masalah ini sih.
mungkin karena masalah kita juga termasuk penganut freedom of speech sih, Bang. Nah, itu menarik tuh. Amerika banget Freedom berarti of speech. mereka. Kita- Amerika berarti kiblatnya ya. Amerika. Freedom of speech bukannya Arab ya? Amerika. Berarti budaya asing, Bro. Gak boleh berarti ya. Gak boleh. Astagfirullah, selama ini saya tertipu, Cok. Saya pikir itu ke Arab-Arab, Bro. Salah. Amerika salah. ya? Amerika salah lo. Produk kafir. Kopinya diminum. Oke. Kopinya ya. Birnya diminum. Oh iya. Tapi kalau kita tuh emang Ini kopi, colong di zoom. Iya. Nanti bang, orang bersarung di rumah alkohol gitu. Ini nanti. kopi. Kopi loh, Iya. Kopi Itu kopi. juga isinya kopi dingin sebenarnya. Oh. Waduh. Tapi kalau kita ngomong freedom of speech itu adalah satu hal yang mungkin agak susah diimplementasikan di Di Indonesia. Indonesia untuk saat ini ya. Untuk saat ini karena gimana ya? Kalau buat gue secara pribadi ya, di Indonesia itu entah kenapa lemahnya hati orang itu jadi tanggung jawab kita. Contohnya gimana? Contoh bagaimana? Gue sih percaya gini, ketersinggungan itu harusnya pemahaman terhadap ketersinggungan aja masih banyak orang yang menurut gue nggak paham. Buat kita berdua, ketersinggungan itu diambil, bukan dikasih. Kalau bahasa Inggrisnya, offense is taken, not given. Jadi, for example, misalnya sebagai contoh, misalnya Muslim gue bilang kan, goblok lo, misalnya. Iya. Itu kan statement. Ya. Tapi yang memilih untuk tersinggung atau tidak, Itu aku ya. ternyata Muslim. Jadi sebenarnya ketersinggungan itu kita yang ambil, Ya. bukan dikasih. Pemahaman itu di Indonesia belum familiar. Oke. Sehingga orang Indonesia tuh punya pemahaman kalau mereka udah tersinggung seolah-olah jadi benar. Ya. Padahal itu dua hal yang berbeda kalau menurut gua. Kalau lo tersinggung, nggak otomatis lo jadi benar dong. Iya benar. Tersinggung dan kebenaran itu dua hal yang berbeda. Iya. Apalagi kan yang tersinggung banyak. Sesuatu yang banyak itu makin benar biasanya bang. Iya. Seolah-olah. Seolah-olah. Iya. Misalnya satu tersinggung, aduh, mau emosi, takut kalau sendirian kan. Iya. Kalau begitu di sosmed banyak, makin berani. Nah bener kita makin bener. Iya. Itu terjadi di Indonesia ya. Terjadi di Iya. Indonesia. Makanya di Indonesia itu freedom of speech itu biasanya agak susah diimplementasikan karena di Indonesia buat gua yang dapat privilege itu biasanya orang-orang tersinggung, Bahkan dilindungi hukum bro. bahkan dilindungi hukum. Itu dia. Menurut gua dari hukumnya aja di Indonesia banyak undang-undang tertentu yang sebenarnya cukup karet sehingga definisi dari pencemaran nama baik dan yang lain-lain itu menurut gua tuh karet sehingga yang sangat subjektif sekali sehingga Iya. orang yang merasa tersinggung itu yang dapat privilege Iya. untuk bisa mengkriminalisasi orang yang dianggap membuat tersinggung. Oke. Nah, sedangkan tersinggung nih kan nggak ada ukurannya gitu bang. Kalau mukul udah jelas mukul, tapi tersinggung nih bener kata Coki kan diambil. Iya. Kalau orangnya lemah, maksud dia digiring, lu apa lu, gitu doang. Makanya kan banyak orang tuh bilang sama gua sama tretan Muslim, Coki Muslim, lu bisa nggak sih bikin konten yang tidak menyinggung orang? Sebenarnya sesimpel ini aja. Kalau kita buat konten yang tidak menyinggung orang, masa kita izin ke satu-satu orang di seluruh Indonesia ini? Seberapa orang yang tersinggung nih yang Iya, mana aja. Betul. Dan yang Setuju kedua, sih gua. kita nggak akan pernah bisa menyenangkan semua orang. Iya, setuju. Apapun yang kita bikin, pasti akan ada orang yang tersinggung. Nah, yang brengsek orang-orang tersinggung ini sengaja nonton kita biar dirinya tersinggung. Subscribe lo ya. Iya, yang marah-marah sama kita tuh. Bener. Kita Memang juga banyak sengaja. diserang tuh. Kita juga banyak diserang. Maksud gua kan gini bang, lo kan yang namanya buat anda juga nih yang nonton video ini supaya tersinggung, coba nih anda paham ini. Yang namanya YouTube tuh kan ada algoritma kan, Iya. sehingga kalau lo sering buka jazz, yang keluar tentunya tentang jazz. Iya. Nggak mungkin kalau lo sering buka channel jazz atau lo suka buka channel hypebeast, yang keluar Atta Halilintar kan nggak mungkin. Jauh, maksud gua jauh kan maksudnya ada algoritmnya. Jadi kalau ada orang dia ngelihat channel ini atau ngelihat channel gua dan channel Tretan Muslim, padahal dia dari awal sudah tidak suka, berarti ada effort dong dari dia Iya. untuk ngetik search nama kita, untuk buka channel kita, dan untuk nonton channel kita sampai dia jadi kesel. Setuju. Lah kalau memang dari awal Anda sudah tidak suka, stop. Di awal Anda melihat thumbnail, stop. Supaya tidak cari masalah. Jangan sampai tangan berpikiran aja buat jangan patahin tangan Anda, nggak usah cabut wifi Anda. Itu orang sengaja, dan yang paling ngeselin lagi bang,
orang-orang ini sering menuntut kita Diserang semua untuk menjadi apa yang mereka inginkan. Misalnya gini, lawak kok kayak kalian berdua. Contohlah lawak Sule dan Andre. Jadilah seperti mereka. Begitu kita disuruh jadi Sule dan Andre. Ya kenapa Anda tidak nonton Sule? Iya betul. Jangan suruh kita jadi Sule. Channelnya beda. Ya kita dong Muslim. Anda suka Sule, suruh nonton. Anda Sule sendiri. Kita percaya setiap genre komedi itu punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Ya. Dan kita tidak pernah mengklaim bahwa kita lebih superior daripada senior-senior kita. Mereka juga superior dengan caranya sendiri. Ya, Tapi kalau misalnya lu menuntut orang lain untuk jadi orang lain, ya tonton aja orang yang pengen Anda tonton. Iya, gitu. Jangan dibandingin. Jangan dibandingin. Nggak cuma bandingin, nyuruh kita loh Bang. Nggak, karena Seperti Sule dong. karena itu lebih penghinaan ke Sulenya ya. Oh iya. Kenapa Sulenya jadi dibandingin sama kita? Gue sih kasihan sama Sulenya kan. Kita siapa dibanding Kang Sule gitu loh maksud gue. Tapi menurut gue freedom of speech tuh gimana ya? Berarti kalian lagi memperjuangkan itu. Salah satunya itu. Oke. Salah satunya itu. Makanya kalau di bahasa Inggris kalau orang ngeluarin statement mereka selalu no offense. Yes. Ya, karena none taken gitu kok. Oke. Ingat. Iya benar-benar. Tapi memang susah sih Bang, freedom of speech itu susah sih. Kayak gimana ya? Masih banyak orang yang belum siap implementasi freedom of speech. Atau mereka hanya pengen hal-hal positif dari freedom of speech-nya aja, tapi nggak mau ambil hal-hal negatif. Konsekuensinya. Salah satu hal positif dari adanya freedom of speech adalah semua orang berhak berkreasi. Semua orang berhak untuk mengungkapkan opininya. Iya. Seabsurd apapun. Iya. Dia punya hak paling tidak untuk mengungkapkan opininya. Ya. Biasanya semua orang sepakat. Iya. Tapi giliran mereka udah tersinggung sama opini orang lain, jadi nggak sepakat. Padahal kan itu kan satu paket yang nggak bisa lo tebang pilih. Kebanyakan orang tuh maunya freedom of speech hanya ingin mendengar apa yang mereka mau dengar. Tapi Pujian doang. Pujian aja. Tapi kalau sudah mulai masuk yang tidak mau mereka dengar, langsung dipakai pasal pencemaran nama baik. Kan bangsat. Enggak, itu benar-benar bangsat menurut gua. Itu terjadi dan pasti udah banyak contohnya, nggak usah dari hal-hal yang ini. Dan pencemaran nama baik itu pun kalau menurut gua ya, yang harus jadi diskusi bersama yang sangat menarik adalah apa batas freedom of speech. Itu yang harus Menurut kalian? Nggak ada Bang, nggak ada batas. Asal tidak melanggar hukum seperti fitnah, provokasi. Nah kalau itu kita nggak setuju. Sarah masih boleh. Nah. Anda memancing sekali. Nggak, kalau menurut gua gini, mungkin simpelnya gini. Pada saat itu, ini quote yang sering banget gua pakai. Gua lupa pengucap quote ini siapa, tapi begini. Gua boleh tidak setuju dengan argumen lo, tapi hak lo untuk mengungkapkan argumen lo akan gua pertahankan mati-matian. Oke. Gitu. Jadi menurut gue freedom of speech itu harusnya seperti itu. Jadi apa batasnya? Selama itu hanya sebuah konsep, menurut gue berhak apapun itu konsepnya. Karya juga ya berhak ya. Karya, selama itu karya, menurut gue apapun itu, selama itu masih batas karya, konsep, ide, semua orang berhak menuangkan idenya. Yang sudah tidak boleh adalah pada saat itu sudah menjadi tindakan yang mengancam well-being orang banyak. Itu udah jadi action gitu. Makanya di Amerika Serikat KKK masih ada. Walaupun dia pesan yang dia sampaikan adalah white supremacy. Itu kan gila kan sebenarnya kan. Tapi karena ada freedom of speech, seabsurd apapun boleh. Tapi pada saat mereka sudah mulai membakar-bakar orang, baru hukum masuk di situ. Tapi kalau cuma argumennya, kita kan masyarakat yang kritis. Argumen balas dengan argumen. Bahkan dong. kita Kenapa argumen dibalas dengan pemukulan? Lia Eden setuju nggak itu? Ya setuju. Aman kalau saya. Kalau aku Dia ada tahu kan lu? Gak ada, dia ngaku Tuhan, cewek. Tuhan Nggak nanti ada. Jibril turun pakai UFO katanya. Iya beneran nih, ada Orang sini. Absurd itu, ya itu mau Apa dibilang salah satu itu umatnya apa itu? Coba agama ubur-ubur. Ada bang agama ubur-ubur bang. Iya. Nah itu kan kalau menurut agama lain atau kepercayaan itu, wah sesat nih. Kalau aku karena Anda sudah bertanya tadi. Iya. Sebatas mana? Sara pun nggak ada batasannya. Kecuali dia fitnah. Kecuali udah dia mengajak untuk memerangi. Misalnya beda agama nih. Ayo kita perangin, ayo kita bakar gereja itu. Kan itu udah ada provokasi. Atau dibilang di gereja itu tempat Illuminati. Nah ini udah fitnah ranahnya yang bisa menggerakkan orang untuk ini. Tapi kalau ada statement gini doang, menurutku agama itu sesat.
itu jelek agamanya, berisik pakai speaker, wow, misalnya begitu. Itu terserah bang. Kalau aku pribadi, asal nggak ada fitnah dan provokasi, gitu Cok. Betul. Tapi memang ini kontroversi memang. Memang kontroversi, dan apakah masyarakat kita akan siap menerima Sudah ini? pasti tidak dong. Bisa. Yang pakai ini sudah pasti nggak terima. Tapi mayoritas lo di Indonesia lo. Nah, Ya. justru itu bang. Makanya kan gue sempat bertanya sama Tretan, ini peci Tretan Muslim ini unik nih. Iya. Ini tinggi sekali. Iya. Ini Itu gimana ceritanya tuh? Iya, kenapa itu tinggi menggambarkan apa? Menggambarkan ego bro. Supremasi ya. Enggak, kalau ini budaya doang sih bang. Oh, iya, Budaya doang. Tapi jujur kalau tadi ngobrol mayoritas, jadi mayoritas tuh kalau aku jujur berat sekarang Bang, di Indonesia. Mungkin minoritas agak berat juga. Mayoritas tuh Sangat sekarang- berat dong. Mayoritas ini bang, teman-teman gue ini kalau ada misalnya ada gereja ditutup atau jalan ditutup buat acara agama saya, itu sering komplainnya ke saya bang. Ini yang komplain nih. Maksudnya kayak apa-apa, wah gimana tuh agama lu tuh, gimana? Kan iya saya harus kalau ada berita nih, gereja ditutup. Itu saya langsung lihat-lihat dia, iya siap-siap Pak. Aku bisa jelasin gua. Gitu, Oh, gitu ya, Iya, gitu ya. mayoritas tuh karena sering dapat keluhan, bukan dapat keluhan sih. Saya kan ngumpulnya sama minoritas. Iya, Jadi iya. tahu maksudnya perasaan mereka. Betul. Pagi-pagi udah subuh udah ada suara-suara gitu. Iya. Anda komplain apa enggak? Hah? Saya diam saja. Gitu Bang. Jadi menurut saya kita sebagai mayoritas ini justru harus memberikan rasa aman Bang kepada Setuju. minoritas. Jangan Setuju, sampai setuju. minoritas ini ngerasa takut, ngerasa ini. Kalau Coki di jalan ada orang pakai baju putih-putih gini-gini, Takut. Jangan Iya. kaget Anda. Saya juga takut. Bayangin loh sesama. Padahal itu harusnya Anda lebih cocok ke sana. Ya? Kan dia membela saya katanya. Saya deg-degan. Jangankan ke minoritas, sekarang ini mayoritas dan mayoritas aja kadang masih bersinggungan. Iya, setuju. Makanya gimana mau damai dan toleran kalau masih ada ketakutan, masih ada kecurigaan gitu bang. Iya, tapi memang komedi juga sekarang jadi hal yang sangat sulit gitu. Gua nggak tahu ya. Kayaknya 20 tahun yang lalu kita lebih bebas berkomedi sih bang, Iya. daripada Pasti. sekarang. Gua nggak tahu apa penyebabnya. Dulu bercandaan gini bro, burung gereja kalau ke masjid mualaf nggak? Ada tuh betul. Ada, Itu betul. anekdot. Itu anekdot. Aneh burung gereja ke masjid mualaf nggak? Coba Anda sekarang ngomong gitu. Masa burung punya agama? Mana ada burung mualaf? Mungkin begitu bang. Berarti kan kenapa ini bisa begini? Karena ketegangan orang-orang. Betul. Itu jadi masalah, sehingga terus terang kalau banyak orang yang nggak tertarik jadi komedian, kita berdua sangat mengerti sih. Karena bayaran nggak seberapa, resiko besar sekali. Risiko tinggi. Mending bikin usaha seperti itu. Ya, dan memang pada saat kita berkomedi dan freedom of speech itu dua hal yang nggak bisa dipisahkan. Iya. Dan gue rasa ya hal yang nggak banyak orang tahu adalah komedi itu sebenarnya bukan sekedar komedi sih bang. Banyak orang merasa atau banyak orang resah di Indonesia pada saat kita berkomedi, kita menyuarakan sesuatu. Misalnya kita berkomedi, kita menyuarakan ketidakadilan, kita menyuarakan intoleransi. Akhirnya banyak orang bilang seperti ini, lu kalau komedi aja, nggak usah bahas-bahas masalah sosial. Padahal yang mereka nggak tahu adalah dalam sejarah panjang komedi itu bukan sekedar gerakan-gerakan konyol. Komedi itu juga adalah sebuah platform yang digunakan masyarakat pada zaman itu untuk mengkritik ketidakadilan yang mereka lihat di masyarakat. Iya. Permasalahannya, orang Indonesia beberapa tidak tahu bahwa fungsi komedi lebih dari sekedar membuat orang tertawa, tapi ada juga satirnya. Betul, pesan-pesan satir ya. Pesan-pesan. Contoh aja misalnya dari stand up komedi sendiri. Kalau kita bedah katanya ada stand up dan komedi. Memang literally artinya komedi Berdiri. sambil berdiri. Tapi itu sebenarnya meaningnya jauh lebih dalam daripada itu. Karena stand tuh stand for something. Gitu. Stand for something. Oke. Stand up komedi itu basically adalah kita Opini. beropini stance kita dengan cara komedi. Asal-usul stand up komedi blur, tidak ada yang tahu dari mana awalnya stand up komedi berasal. Tapi salah satu asal usul stand up komedi yang paling populer adalah, jadi ceritanya dulu di sebuah negara di Eropa ada seorang raja. Raja ini zolim lah, dia tyrant pokoknya. Dia tuh jahat dan dia pengen dihibur.
dan dia minta semua rakyatnya untuk mengumpulkan semua pelawak di negerinya untuk menghibur dia. Ada pelawak pertama datang melawak, ini nggak lucu, penggal, dipenggal. Emang gitu ceritanya. Terus ada pelawak kedua datang ngelucu, lo nggak lucu, penggal. Kayak badut-badut gitu mungkin. Badut-badut gitu, nggak lucu, penggal. Sampai akhirnya tinggal satu pelawak terakhir. Pelawak terakhir ini sudah merasa bahwa dia pasti akan dipenggal juga. Jadi apa yang dia lakukan? Gue nating tulus lah, karena gue bakal dipenggal. Gue bakal ceritain aja kebusukan raja ini semasa pemerintahannya, tuh gue nating tulus. Akhirnya dia di depan rajanya, dia cerita satir, sarkasme, dan apa yang terjadi? Rajanya ketawa terbahak-bahak. Anjir gitu emang gua tuh, ketawa aja lu. Dan akhirnya orang itu diangkat jadi badut istana. Jadi katanya itu adalah salah satu usul usul dari stand up comedy. Jadi basically stand up comedy itu bisa dibilang cerminan dari keadaan masyarakat kita. Kalau ada orang yang marah sama stand up comedy, gua rasa dia denial dan dia nggak mau menerima bahwa cerminan masyarakatnya itu seperti yang diceritakan sama komedi itu sendiri. Di Korea Utara ada nggak menurut lo? Oh, ditembak dong. Ada. Lo Korea Utara agak susah ya. Makanya menurut gua di Amerika sendiri itu sebenarnya, makanya kalau di Amerika sendiri misalnya ada masalah tentang, ada dia ngebahas Chris Rock, dia sering bahas jokes tentang rasisme. Ya, Chris Rock. Iya, dia bukan mengendorse rasisme, tapi dalam jokesnya dia menunjukkan bahwa masalah rasisme beneran ada di Amerika. Dan kenapa orang tertawa pada saat Chris Rock membawa jokes rasisme? Bukan karena setuju terhadap jokes rasisme, tapi orang tertawa karena memang acknowledge itulah masalah yang sedang ada di masyarakat Amerika pada saat itu. Betul. It's a two different thing. Kadang SJW juga bangsat nih. SJW itu social justice warrior. Yang suka ini bang, ngomong-ngomong di sosmed. Aduh ini jangan begini dong ngomongnya. Jadi gini. Aduh ini apa namanya tuh, body shaming. Waduh ini menghina ini. Oh itu gitu, bang. komunitas juga? Ya. Nah, itu nggak ada komunitas, tapi itu istilah kalian aja buat mereka. Social justice warrior. Jadi gini, social justice warrior. kalau yang suka ngejudge gitu bang. netizen yang ngejudge yang political correct gitu, yang jadi kayak misalnya SJW itu ya, SJW tahu gue. Itu sama aja kayak ormas tapi selera musiknya lebih bagus aja. Ya. Terus mereka dan hype beast gitu aja. Tapi basically ormas juga. Oke. Anak-anak Jakarta. Anak-anak Jakarta, oh banyak sebenarnya. SJW banyak. Oh, udah seluruh Indonesia. Netizen maksudnya yang Oh, nggak ada Instagram khusus. Nggak ada. SJW Termnya. termnya mereka namanya yang apa-apa seksisme, Jangan apa-apa gini dong bercandanya dong gitu bang. feminisme, yang kayak gitu SJW juga. Sehingga sekarang tuh gini, makanya kita komedian tuh susah bang. Kalau apa-apa, jadi gini kan, kita tidak bisa kalau kita tidak boleh membercandain sesuatu yang dianggap orang suci, apa yang akan kita bercandain? Dan suci ini juga apa batasannya bang? Di dunia ini ada 7 miliar orang, dan masing-masing individu punya hal yang unik dong, yang dianggap suci. Kalau ada 7 miliar hal yang tidak boleh kita bercandain, mau bercanda apa kita? Kalau Anda tidak, dan makanya freedom of speech, ketersinggungan itu sesuatu yang susah banget di Indonesia. Ya karena mungkin kemarin orang saat kita bahas agama, mungkin jangan bercanda agama dong. Mungkin masih bisa diperdebatkan ya. Sekarang ada orang tersinggung gara-gara ngobrolin kucing. Pecinta kucing tersinggung. Nah itu cerita-cerita dong. Kemarin itu gue denger tuh ya itu beritanya tuh. Nah kalau Panji itu waktu itu dia ini bang, di stand up dia bahas ini kayak kucing gembel gitu. Jadi dalam stand up-nya Bang Panji, Membahas kucing dia membahas keresahannya tentang kucing di sebuah kejadian gitu, dan dia terucap di kata-katanya Bang Panji ada kata-kata kucing gembel. Dan ternyata ada komunitas pencinta kucing yang tidak suka kalau kucing direpresentasikan dengan kata-kata kucing gembel. Sampai itu cukup berlarut-larut kasusnya, sampai Bang Panji ketemu dengan Garda Satwa dan ada berbicara. Gila, panjang banget ya. Waktu itu ada temen stand up dia ngomong gini, kan ada komunitas Musa, dia ngomong gini. Ada tuh komunitas Musa. Ada. Jangan hati-hati lu kalau ngomong. Itu seperti teman saya. Dia ngomong komunitas Musa ngapain sih? Gitu, intinya gitu, mempertanyakan kegiatannya ngapain sih? Pokoknya seperti dibahas lah dalam stand up-nya. Itu komunitas Musa tersinggung, teman saya dipanggil, suruh minta maaf, di videoin gitu. Itu menurut saya ya cukup lucu tapi kasihan juga gitu. Tapi itu menunjukkan seserius itu loh bang. Maksudnya
yang tersinggung itu nggak cuma agama doang, bahas apapun sekarang tersinggung. Berarti macam-macam ada komunitasnya berarti. Itu dia, makanya balik lagi kayak yang gue bilang sebelumnya, Bang. Kan yang dianggap suci sama setiap orang, setiap kelompok kan beda-beda, Bang. Kalau kita berdasarkan itu nggak boleh bercandain, ya apa yang bisa kita bercandain gitu. Padahal konsep dari komedi itu sendiri adalah rumus komedi itu, komedi butuh objek. Iya. Atau kata lainnya komedi butuh korban atau butuh objek. Objeknya itu bisa orang, bisa benda mati. Komedi tanpa objek bisa, tapi rata-rata komedi itu butuh objek. Makanya sistem bekerjanya komedi itu, kalau misalnya objeknya itu adalah orang, biasanya orangnya ini harus lebih menderita daripada penonton, baru jadi lucu. Itu makanya kalau kita lihat orang kepleset kulit pisang, kita ketawa. Karena memang manusia hatinya dasarnya jahat. Kita akan senang melihat penderitaan orang lain. Jadi sebenarnya salah satu trik komedi itu seperti itu. Komedi itu butuh objek. Nah, permasalahannya sekarang, objek mana yang suci buat setiap orang kan berbeda-beda. Dan sekarang karena sosial media, setiap orang punya akses untuk menunjukkan ketersinggungannya pada saat apa yang dia anggap ini suci disinggung. Dan dia tuh karena ada sosial, nah ini juga permasalahan gue. Menurut gue sosial media nih mempersatukan orang yang gampang tersinggung. 10 tahun yang lalu, kenapa kita bercanda itu kayaknya fine-fine aja? Karena nggak ada sosial media. 10 tahun yang lalu, kalau ada orang gampang tersinggung, dia muasabah diri kalau kata Tretan Muslim. Kenapa? Karena gini, Bang. Aduh, aku kok gampang tersinggung. Aku tidak bisa nih seperti ini terus supaya aku bisa hidup di masyarakat. Aku harus merubah cara pikirku supaya aku bisa bergaul di masyarakat. Tapi zaman sekarang, Bang, karena ada internet, ada orang tersinggung. Aduh, aku gampang tersinggung. Dipersatukan lagi sama orang tersinggung yang ada di ujung-ujung Indonesia. Sehingga orang tersinggung bersatu, bukannya introspeksi diri. Udah bersatu bikin komunitas, merusak kebebasan berbicara orang lain kan. Menurut gua wadaw banget gitu. Dan gua tuh udah ada di tahap, kalau misalnya pertanyaan lo, apakah Indonesia bisa mengimplementasikan freedom of speech? Gua tetap optimis bisa, tapi memang susah. Akan ada beberapa orang yang kasarnya lebih gampang kita tunggu mati daripada kita tunggu berubah. Ada loh, segitunya. itu fakta Ada loh. optimis tapi pesimis juga ya. Iya, optimis tapi realistis. Iya. Gue udah ada sampai di momen dimana orang-orang tertentu mau kita ajarin value, mau kita ajarin the beauty of freedom of speech, lebih gampang kita tunggu mati. Makanya Thanos sebenarnya nggak terlalu parah sih menurut gue. Yang dia ngilangin setengah itu, kalau yang bikinin hilang ormas-ormas, enggak, karena memang faktanya begitu kan. Karena sebenarnya Thanos tuh kesannya kan kejam kan. Saya akan membasmi setengah populasi di alam semesta ini. Kan gitu kan. Tapi memang benar juga. Buat keseimbangan kan. Buat keseimbangan. Karena gini, Bang. Ada misalnya nih, kita punya resources kan. Kita udah ajarin pendidikan, kita kasih tahu referensi, kita ajak jalan-jalan. Ini loh budaya ada banyak. Belum tentu juga dia berubah. Mahal lagi cost-nya. Lebih baik dihilangin sekalian. Iya, dikumpulin di satu gor gitu, terus dikasih banjir bandang. Enggak, itu opini gue. Dan ada alasan kenapa gue nggak punya super power, karena ya gitu. Tapi ya gitulah masalah ketersinggung. Jadi stand up comedian tuh sekarang lumayan susah. Jadi makanya kita lebih bergerak jadi konten kreator sekarang. Kebetulan di YouTube. Di YouTube ya. Nah, bicara soal YouTube, gimana menurut kalian YouTuber sekarang? Mulai dari Tretan dulu mostly. Kalau YouTuber sekarang sih YouTube pada umumnya aja, YouTube Indonesia aja Bang ya. Beda tuh ya sama yang Karena ini ada perbedaan ini Bang. Kalau YouTube Indonesia dulu itu trendingnya pasti Reza Arab, misalnya kayak Chandra Leo, Skinny Indonesia. Itu yang beneran YouTuber membuat karya, syutingnya niat, kontennya niat dipikirin untuk masuk trending. Sekarang kan trending isinya prank, Rocky Gerung, ya kan? apa nyamar jadi gembel, Gerbek rumah, ya itu nggak masalah juga Coki. Tapi maksudnya YouTube udah semacam berbeda aja Bang gitu Bang. Udah nggak kayak dulu, kita mau bikin karya sebagus apapun, kalau ada orang pura-pura miskin membeli iPhone 11
60 sudah juta. pasti trending, Iya. nonton puluhan juta. Karena sekarang gini fenomenanya, Iya, iya. kayaknya Itu mungkin yang lo terjadi, juga, Bang. kayaknya Iya. lo juga paham deh. Banyak apa ya, artis mainstream yang dari TV masuk ke YouTube dan dia membawa psychological penonton TV ke YouTube. Ya. Apakah boleh? Boleh. Apakah boleh? Boleh. Hmm. Tapi itu merusak Ya. ekosistem di YouTube di konten kreator itu sendiri. Ya. Makanya dulu Membuat standar baru semacam membuat gitu ya. standar baru. Makanya dulu sekitar 6 tahun yang lalu kita masih bisa lihat konten-konten kreator berbobot Chandra Liau dengan sinematografi yang niat, Agung Hapsa. Agung Hapsa dengan teknik editing yang luar biasa dan segudang banyak konten kreator yang banyak itu dengan teknik-teknik yang niat masih masuk trending, kita masih lihat. Sekarang susah. Bahkan nama-nama baru yang who the hell is this gitu. Contoh. Ya nggak apa-apa ya kayak Nggak apa, tapi tidak apa-apa. Tapi itu keluarga Ruben Onsu, nggak masalah. Baim Paula. Ya nggak apa-apa. Tapi itu kan Tapi dia ngebawa psikologi penonton. itu kan TV, semacam acara TV yang pindah ke YouTube. Iya. Permasalahannya bagi kita YouTuber nggak bisa ke TV. Kita di YouTube karena kita bisa karya bebas, kita Betul. bisa ngomong apa aja, bisa opini apa aja. Kalau ini orang-orang dari keluarga Ruben Onsu dan Baim Paula dan Siren Sungkar Family, saya kok Raffi Ahmad. hafal ya? Iya. Trans Entertainment, sekali lagi nggak apa-apa, mas-mas dan mbak-mbak, tapi Anda menciptakan standar baru di YouTube. Sehingga untuk menembus trending 10 besar sangat sulit kalau kita jadi ujungnya jadi TV juga YouTube. Iya. Makanya, jadi memang apakah itu mempengaruhi psikologis kita? Jujur sebagai konten kreator, kita kan pengen di view-nya banyak. Di view banyak salah satunya lewat trending. Ya. Kalau kita udah bikin video nih, kita akan opini, kita akan kritik pemerintah. Ada orang beli iPhone 11 menjadi gembel kan. Itu Iya. ya, Kemarin juga kalau ada ini mah mau opini sebagus apa, mau tujuan kita freedom of speech, kalau ada Kita nggak bisa tembus di mana nggak bisa, Bang. Setuju. Itu yang membuat kita nggak kesel juga. Nggak kesel juga, tapi memang begitulah teknologi pada saat itu. Mau nggak mau ya. Mau nggak mau, tapi memang kitanya juga jadi susah untuk compete. Ya, karena ya itu sekali lagi, mereka bisa ke YouTube, kita nggak bisa ke TV. Ke TV. Masa kita ke TV? Kafir-kafir semua nih. Nggak bisa, itu dia yang agak memang Berat ya. Karena di TV, Tantangan malah karena jadi. di TV ada yang nggak enaknya. apa? KPI. Wah. Itu Jadi dia. ada KPI, benar. Mereka udah membawa standar yang baru ke YouTube dan Iya. menggiring penonton. Ini juga yang menurutku ini menurut kita berdua salah satu akibat dari bergesernya penonton TV ke YouTube. Ya. Begitu di trending tuh misalnya Ruben Onsu, Sungkar Family, sekarang ada Lesti KDI, Dangdut Academy. Terus ada kita trending. Nah kan orang-orang yang habis nonton Raffi Ahmad, Ruben Onsu terus nonton kita, Patah. marah-marahnya ke kita tadi. Patah lo Yang ngerti nggak? habis nonton konten YouTube, nonton ini, begitu ada ini, apaan kok YouTube begini? Anda yang ngapain di YouTube? Anda yang salah di YouTube. Harusnya yang di atas itu yang Anda komenin, ngapain Anda di YouTube? Hei, Anda di TV tempatnya, itu yang ada komen. Jangan kita, kok YouTube begini Anda, Nora? Wah, betul. Tapi memang itu jadi masalah. Tapi sebenarnya itu adalah masalah yang menarik untuk konten kreator karena kita kan kreatif ya, Bang. Iya. Jadi itu it's a good challenge buat kita konten Iya. kreator gimana caranya menembus trending Iya. ini supaya kita bisa dari sana. Betul. Apakah kita menjadi sebel? Enggak sebel. Enggak. Itu hak Justru mereka untuk masuk ke YouTube. Tapi Iya. itu challenge buat kita untuk bagaimana caranya menembus. Menurut gua kalau lu jadi orang miskin terus ngasih hadiah ke orang miskin tuh bikin kontennya udah pasti trending. Itu nge-cheat. Udah pasti, Bang. Udah Karena pasti ngecek. human interest, maksudnya kayak orang aduh orang miskin dikasih duit. Itu kan orang pasti gampang tersimpati. Iya. Itu udah Orang konten gembel, cheat. beli apa. Iya. Pss, kita tuh nggak butuh twist, udah pasti endingnya begitu. Iya. Yang orang suaranya fals, endingnya enak. Semuanya ya begitu. Iya, benar. Tapi kan ada sebuah kasihan, ada interest, memang begitu. Nah, masalahnya kita nggak bisa bikin begitu. Iya. Bisa aja, bisa dibully juga kita kalau bisa bikin begitu. Nah, tapi menurut kita itu adalah PR yang menarik buat Iya. konten kreator. Iya. Kita malah makin terpacu. Gimana caranya kita makin kreatif lagi untuk menembus daftar trending? Coba kita lihat, Slim. Apa daftar trending saat video ini di syuting? Supaya kita lihat ya, 10 besar trending Mungkin YouTube bisa Di dipasang. Indonesia. di Indonesia. Di Indonesia. Nanti gue bandingin sama 10 trending YouTube di Amerika. Iya. Nomor 1, Nomor 1. judulnya ada aja. Iya. Judulnya udah jelas nih. Apa? Prank audisi idol.
Iya. Nomor 1 loh. Nomor satu. Prank. Audisi. Yang kedua, gemes banget. Ini siapa nih? Bertrand dan Peto. Iya. Sahabat kecil MNC TV. Oke. Lumayan lah nyanyi-nyanyi ya. Iya. Yang ketiga, surprise Mama Ami Trans 7. Raffi Ahmad. TV. Pokoknya hadir rame acara TV. Nah, ini juga yang kita bahkan ini bukan konten YouTube. Ini loh dari Trans 7 Travel ya kan, ini juga acara TV, bukan acara TV lagi, ini cuplikan acara TV dikasih ke YouTube. Kalau mungkin Mbak Im Paula tuh konsep acara TV Masih mending lah. di syuting. Kalau ini potongan seperti ILC. Itu juga sampah. Mata Najwa ini udah murni konten. Masalahnya sekali lagi potongan konten kita nggak bisa di TV. Nomor 4 Deddy Corbuzier. Iya. Lumayan. Nah, nomor 5 nih. Blak-balakan Lesti bicara soal pernikahannya sama Rizky Iya. di Lesti Channel. Iya. Siapa Lesti Channel? Biar subscribe tuh biar. Oh belum enggak. Ada subscribe Lesti Channel. Kita udah nggak berhak pakai urbain. Kita pakai prosop sama dagadu aja. Kalau subscribe Lesti Channel. 6 Raffi Ahmad. Iya. Ya kan? 7 Mbak Im Paula. Iya. Paula. Nah, judulnya penantian nenek Rio berakhir. Ini kayaknya ngasih duit ke orang miskin. Bagus, konten positif. Iya. Nomor 8 Halilintar selalu. Iya. Kalau YouTube nggak ada trending keluarga Halilintar nggak lengkap. Iya. Nomor 9 bola Manchester United. Bola sih selalu ya, Iya. dari zaman ke zaman pasti. Ya udah, boleh. Manchester United yang kalah terus ya. Yang ke-10 apa? 10 ini Sarwenda dan Bertrand Beto Putra. Siapa Bertrand? Nggak, jadi intinya coba lo lihat itu 10 itu konten TV semua, Pak. Iya. Jadi di mana tempat konten kreator? Itu dia, Bang. Di mana tempat konten kreator? Makanya konten kreator yang dulu-dulu yang tadi kita omong soal Sandra Leo yang beneran bikin konten YouTube. Itu kasihan loh konten kreator sekarang. Percuma aku berbakat. Kalau yang trending cuman memberi orang miskin dan membuka aib. Nah, coba sekarang kita lihat kontennya yang ada di Amerika. Trending Amerika. Trending Amerika. Jangan-jangan ada ini ALC. ILC. Amerika lahir. Yang pertama adalah final trailer film Star Wars. Oke. Oke lah, masih oke lah. Oke. Unexpected trick shot Dude Perfect. Dude Perfect ini Dude Perfect, YouTuber. ya. Tahu. Itu susah banget. Nah, konten kreatornya masih ada tempat loh. Ya. Konten kreator YouTubernya masih bisa tembus Dan trending loh. membikin konten. Dan itu, bikin bro. konten loh. Nomor 3. Yang ketiga, Morgan Adams, Pumpkin Carnival Challenge. Nih, itu juga konten kreator YouTube, bukan artis. Abis itu ada My Labor Delivery, Every Halloween Store Ever, Trailer lagi. trailer konten kreator. Nih, Raffi Ahmad kok nggak ada? nggak ada. Nah, intinya nih kalau lo lihat semuanya, ini semuanya tuh kalau enggak memang channel yang dibikin untuk di YouTube konten kreator gitu. iya. Bukan klasik selebriti. Trans 7 nggak ada. Enggak, bukan klasik. Jadi menurut gue itu sebuah challenge buat konten kreator Ya, sekali sekarang. lagi kita nggak sebel lah atau nggak iri sama orang-orang TV yang semua gitu. orang berhak kok ke YouTube. Malah itu challenge buat kita bagaimana caranya untuk menembus trending-trending yang seperti itu. Ya walaupun susah sih. Ya paling challenge kita selain bikin konten yang bagus karena tadi ada pergeseran penonton TV ke YouTube, tapi kita nggak mau ini sih Bang, nggak mau menyerah. Maksud kita nggak mau kayak ya udah deh kita bikin konten kayak mereka aja. Gitu. Nggak mau sell out. Jangan dong, jangan. Pertama bagus. kita pasti jelek bikin kayak gitu. Iya. Acting kita pasti ketahuan. Misalnya kita jadi gembel, pasti mencurigakan. Itu nggak bisa. Yang kedua memang kita harus tetap konsisten dengan apa yang kita bikin, Cok ya. Misalnya kita concernnya sama komedi yang begini ya kita akan begitu terus itu. Iya. Challenge sih. Makanya kalau ada orang yang ngomel-ngomel di channel ini ya kenapa Anda ngomel-ngomel di channel ini? Coba minum. Hah? Kenapa? Ya terus coba ini? minum. Ya itulah gitu. Oh, minum. Ayo ngomel. Jadi Ya, tapi ini gitu. sekarang udah YouTube channel di Indonesia yang mengedukasi tuh udah minim banget ya. Karena Iya. kalau kita juga dari Urbani kan kita pengennya mengedukasi nih tentang roots kita yang benar. street culture lah. Malah tadinya bener banget Bang, harusnya tuh YouTube tuh adalah jadi platform buat semua orang supaya dia yang nggak kebagian tempat di media mainstream Iya. tetap bisa berkarya mencari penontonnya sendiri. Iya. Cuman kalau psikologi penontonnya sekarang udah dirubah sama penonton TV, ya kita sama-sama akhirnya ujung-ujungnya nggak dapat tempat juga. Yang sebenarnya sah
Yang sebenarnya boleh juga mereka masuk sini, tidak ada undang-undangnya kan. Tapi maksudnya itu Jadi jadi bergeser. PR-nya 2 kali lipat lebih sulit buat orang-orang seperti kita yang memang dari awal tidak punya privilege untuk bisa melakukan hal. Ya, sebenarnya gini, kalau orang-orang tadi itu nggak masuk YouTube, sebenarnya orang jadi punya opsi kan. Jadi kalau mau nonton hiburan, mau nonton prank, ya udah di TV aja. Kalau mau cari konten-konten yang beropini, yang misalnya street soal freedom of speech, ya udah pilihannya YouTube. Pilihannya YouTube. Ada opsi. Nah sekarang udah nggak ada opsinya. Iya. TV isinya begitu, YouTube isinya YouTube begitu. isinya begitu. Jadi opsinya makin Netflix. dikit. Oh, gitu sih Bang. Iya tapi ya Iya, begitu boleh dikit. serba-serbi jadi konten kreator di Indonesia berat bang, jadi konten kreator di Indonesia udah nggak terlalu kaya juga. Resikonya bener. Resikonya gede bang. Berarti kata-kata semangat apa nih yang abang-abang bisa kasih ke misalnya anak-anak yang umur 17-an, 18-an? Kan dari tadi nih kita merasanya banyak tantangannya nih. Cuma Iya. kan kita harus tetap stick sama karakter kita, terus untuk memotivasikan anak-anak yang sepandang dengan kita. Nah, Itu apa? Suruh memotivasi orang tuh Dia nggak bisa. Apa sih? kita paling untuk Karena kan pasti bener juga banyak anak-anak yang setuju nih sama lu berdua. ya. Iya. Bang, gue mau tetap vokal nih bang. Nah, kalau dari kita berdua sih speak up the truth ya. Maksudnya gini, tugas kita tuh tidak memerangi mereka yang misalnya ada radikalisme atau intoleransi. Tugas kita memerangi mereka bukan menyadarkan mereka, tapi kumpulkan sebanyak-banyaknya orang yang open mind, yang toleran untuk menunjukkan bahwa Indonesia ini toleran. Selama ini kan seakan-akan Indonesia orangnya intoleran karena yang speak up kalangan sana, kalangan Setuju. intoleran, radikal. Kita lebih banyak diem biasa. Aduh, malas ngeladenin mereka. Ya, Karena paling- kita kerja. Nah, Wah, Jadi kita tidak punya waktu untuk kor-kor di sosmed. Tapi ternyata itu jadi bumerang juga Bumerang, untuk Bang. jangka panjang. begitu kita diem, malas ngeladenin, sibuk kerja. Jadi yang muncul, wah radikalisme, wah intoleransi. Nah paling pesan kita adalah tunjukkan sebanyak mungkin pesan-pesan toleransi yang bisa kalian lakukan. Kalian nggak harus bikin konten memasak babi kurma dong. Tapi tunjukkan sebanyak mungkin, misalnya di skopnya kalian sekolah, ya udah tunjukkan kalian toleran di sekolah, gitu-gitu paling sih. Atau kalau misalnya dari gua ya, kalau memang kalian pengen jadi konten kreator pemula, terus kalian ngelihat kalau isinya YouTube TV semua, untuk apa aku berkreasi? Nggak usah mikirin kayak gitu. Yeah. Tetap aja lakukan apa yang lo cintain. Setuju. Kalau gue sih, gue yakin abang-abang juga lo juga semua pasti sepakat gue. Banyak yang nanya kan tipsnya jadi konten kreator terkenal gimana biar jadi sukses gimana. Aduh, kalau ilmu mah lo bisa googling sekarang. Setuju. Caranya, aduh bisa. Yang pertama cuma satu tipsnya. Cintain dulu apa yang lo lakuin. betul. Itu dulu. Karena kalau lo udah cinta sama apa yang lo lakuin, pada saat lo bangkrut, pada saat lo jatuh, Lu nggak berasa? lo gak berasa, nanti lo balik lagi ke situ. Iya, benar. Karena lo udah cinta. Kalau lo belajar, jangan kebalik, Anda belajar dulu ilmunya kan, tapi Anda tidak cinta. Buang-buang waktu. Anda udah tahu nih misalnya bagaimana cara ternak lele kan, Iya. udah sampai tahu bagaimana cara tapi lo nggak cinta. Iya. Nanti percuma, baru bangkrut sekali, habis itu udah. Udah nyerah ya? Pertama lo cinta dulu sama yang lo ingin lakukan. Terus yang kedua, ini kata-kata Panji yang menurut gue bagus banget. Iya. Ya itu. Lebih baik kita sedikit beda daripada sedikit lebih baik. Kita pasti dinotis. Misalnya ada orang bikin konten ya nilainya 7 ya. Nilainya 7. Kita jangan berusaha membuat 8, tapi bikin aja yang beda sekalian gitu. Jangan bersaing di situ. Iya. Jangan lebih baik, tapi lebih beda. Lebih beda. Karena gini, misalnya ada orang-orang kontennya 7. Iya. Kita bikin konten 8. Gak bakal ada yang notice. Misalnya contoh, yang satu bikin konten gembel, kita bikin konten gembel Lebih dengan gembel lagi. dengan sinematografi lebih keren gitu. Ya lo tetap di gembel-gembel itu. Lebih baik jadi sedikit lebih beda daripada sedikit lebih baik. Sedikit lebih baik nggak ada orang yang notice. Bener. Tapi sedikit lebih beda pasti lo di notice. Semua orang yang terkenal itu karena beda. Kayaknya West aneh kan? Tapi kaya sekali. Punya semuanya. Karena yang aneh seaneh itu cuman dia. Iya. Donald Trump. Iya. Apakah absurd dan aneh? Absurd, bro. Absurd, aneh, tapi jadi presiden. Gara-gara dengerin saran Panji. Bukan. Pokoknya lebih baik kita daripada sedikit lebih baik, mendingan jadi beda aja. Karena menurut gua beda dan unik itu hal yang sangat mahal yang nggak bisa dibeli pakai duit sih. Setuju. Value-nya berbeda ya. Value-nya makanya channel-channel kayak gini nih yang beda kayak gini ini yang harus ada di YouTube kalau kata gua. Jadi kita beda nih channel kita nih ya. beda Beda. banget. Loh, Orang tamu dikasih bir.